Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok terakhir untuk tugas dari Pak Tilman, yaitu tugas kami adalah memprediksi sebuah jurnal yang kami cari, yaitu prediksi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan karyawan meninggalkan perusahaan menggunakan algoritma random forest, di mana jurnal yang kami cari ini diambil dari tahun 2025. Nah, di sini kawan saya akan menjelaskan latar belakangnya. Dan latar belakangnya adalah pergantian karyawan adalah menjadi masalah penting bagi perusahaan karena berdampak langsung pada produktivitas dan biaya operasional. Beberapa faktornya itu seperti usia, jenis, kelamin, jabatan, lama bekerja, dan gaji dan lingkungan kerja yang mempengaruhi keputusan karyawan untuk keluar dari perusahaan. Dan perusahaan perlu menganalisa data SDM secara prediktif agar dapat mengurangi resiko pengunduran diri lebih awal dan membuat strategi retensi yang efektif. Dengan perkembangan teknologi analisis ini dapat dilakukan menggunakan mechanical learning atau pembelajaran mesin atau AI. Salah satunya dengan algoritma random forest yang terbukti akurat dalam menangani data kompleks dan klarifikasi keputusan pengunduran diri. Dan metodenya adalah algoritma mechanical learning dan random forest. Ada tahapan metode penelitiannya seperti dataset. Yang pertama itu diambil dari Kaggle atau oleh Taufik Elementali. Yang kedua berisi variabel usia, tahun bergabung, kota, gaji, dan jenis kelamin, pengalaman kerja atau status keaktifan dan keputusan pengunduran diri. Dan prosesingnya adalah data cleaning atau menghapus data duplikat kosong. Dan yang kedua label encoding atau mengubah data kategorikal menjadi numeric. Yang ketiga data splitting atau 80% training dan 20% testing. Dan ada modeling dengan random forest. Yang pertama Prometheus dan N estimator 100 dan random start 42. Yang kedua menggunakan konsep ensemble learning atau menggabungkan banyak pohon keputusan. Dan yang ketiga pengukuran impurity atau menggunakan Gini index dan hasil akhir ditentukan oleh majority voting. Impurity atau ketidakmurnian. Gini index adalah rumus majority voting atau vote terbanyak. Dan 4 evaluasi model. Evaluasi model itu ada metrik akurasi atau precision recall dan FI score atau recall sensitivity. Dan hasil outputnya akan dijelaskan oleh Felix. Oke, jadi dari hasil outputnya itu kita ada dua model yang kita ambil contoh, yaitu menggunakan random forest sama decision tree. Di mana decision tree sebelumnya udah pernah kami jelasin, itu sistemnya kayak percabangan pohon gitu, di mana diambil dari akurat yang mana yang paling banyak terpilih. Jadi setiap kali dia kalau tidak terpilih, dia akan mengambil cabang yang lain sampai dapat hasil yang ditentukan. Jadi dari yang di sini kalian mendapatkan akurasinya itu untuk random forest itu 85%, sedangkan buat decision tree adalah 84%. Dari precisionnya atau presisinya itu 82% resign dan 86% bertahan. Itu untuk random forest. Kalau untuk decision tree 79% resign dan 86% bertahan. Untuk recallnya itu yang 72% untuk resignnya dan 92% untuk bertahan. Untuk decision tree-nya itu 73% untuk resign dan 89% bertahan. Kalau untuk V1 score itu untuk hasil totalnya itu yaitu 77% untuk resign dan 89% bertahan. Itu untuk random forest. Kalau untuk decision tree itu 76% resign dan 88% bertahan. Jadi dari semua ini dapat kita tentukan bahwa random forest itu memilih lebih akurat. Kenapa? Karena dari hasil akurasinya itu udah dapat ditentukan bahwa random forest itu 85%, sedangkan decision tree itu cuma 84%. Nah, setelah itu kita melakukan pendekatan dalam analisa masalah ini, yaitu pendekatan kuantitatif dengan analisa machine learning random forest. Udah gitu menggabungkan teori-teori manajemen SDM-nya, di mana dengan analisis memprediksi berbagai ensemble training.
Udah gitu tujuan dari kita menganalisa ini yaitu adalah mengidentifikasi pola-polanya dari data historis untuk prediksi potensi resign karyawan dan membantu manajemen merancang strategis retensi dan berbasis data. Dari sini kita mengambil kesimpulan dari hasil pencarian kami yaitu algoritma random forest itu berhasil memprediksi keputusan yang lebih tinggi daripada decision tree, yaitu akurasinya 85%. Untuk faktor utama biasanya untuk orang yang meninggal atau resignnya itu di tahun bergabungnya, usia dan kota bekerja. Jadi biasa ditentukan dari situ dia akurasinya. Kalau untuk hasil yang dapat membantu perusahaan merancang kebijakan agar tepat sasaran, itu seperti program pengembangannya, kebijakan kesejahteraannya, dan insentif bagi kelompok berisiko tinggi. Nah, dari hasil data outputnya itu sudah ditentukan, yaitu kami mengambil dari data-data yang ada di dalam jurnalnya. Jadi ini sekian dari hasil analisa kami untuk jurnal prediksi pengaruh keputusan untuk meninggalkan perusahaan menggunakan algoritma random forest. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.